Hai guys, itu bersama Derby. Kita bahas nih, soalnya Prabowo Jokowi disebarkan foto hoaxnya guys. Itu foto mereka lagi ciuman. Merespon langsung, ini langsung dilaporkan ke polisi. Cuma ada aturan terbaru yang menghalangi laporan ini. Seperti apa? Kita bahas dia resmi. Gus Rofi bersama kawan-kawan dari BKN kedatangannya ke Barreskrim Polri dalam rangka apa? Ya, jadi kami sesuai dengan komitmen kami bahwa Barisan Kesatria Nusantara dalam tagline-nya menjaga dan merawat NKRI. Nah, di bulan Ramadan ini kami melihat banyak sekali postingan-postingan yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, termasuk penghinaan terhadap kepala negara. Nah, penghinaannya ini sangat miris ya. Itu dilakukan oleh seorang perempuan. Di dalam postingannya itu dia bikin video seakan-akan Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu ciuman gitu. Nah, ini kan tidak bagus ini. Silakan Anda mengkritik dengan cara apapun, tapi tidak boleh melakukan sebuah tindakan pelecehan, karena ini presiden kita semua, dan Pak Prabowo kan juga siap untuk dikritik dari sisi manapun asal itu untuk perbaikan. Nah, nampaknya ini bukan kritik, tapi kebencian yang terlalu dalam sehingga itu bisa menimbulkan hasutan, perpecahan yang sangat luar biasa. Jadi BKN ambil sikap dalam rangka untuk supaya ayo kita sebagai warga negara kita tunjukkan kepada dunia bahwa sebagai warga negara Indonesia itu betul-betul ketika menyampaikan kritik terhadap pemimpin, terhadap kepala negara itu dengan cara-cara yang baik. Toh kepala negara kan siap untuk menerima saran dan kritik. Bagaimana respon dari Mabes Polri terhadap? Alhamdulillah, insya Allah LP kami akan diterima dan ini akan menjadi pelajaran bagi semua. Yes. Gunakan medsos, gunakan Twitter, gunakan TikTok, gunakan Instagram untuk digunakan sebagaimana mestinya. Karena di era digital ini jari Anda itu lebih berbahaya daripada mulut Anda. Jadi siap-siap siapapun yang melakukan provokasi, hinaan, terus kemudian itu kayaknya pasalnya di pasal pornografi juga masuk. Ya. Apalagi juga ada narasi Pak Prabowo dengan Mayor Teddy itu ada hubungan seperti kayaknya percintaan. Kan ini bahaya ini gitu loh. Saya jujur ya, di Pilpres kemarin saya tidak mendukung Pak Prabowo. Tetapi ketika Pilpres itu sudah selesai, maka kita sebagai warga negara harus tunduk kepada demokrasi yang ada. Kita harus menerima itu dan kita jaga kepala negara. Asli ini respect banget sama dari Patriot Garuda ya, BKN, Ketua Umum BKN, laporkan dugaan penghinaan. Respect banget, dia itu nggak pemilih Prabowo, tapi dia tahu kondisi saat ini yang sudah nggak normal guys. Ingat kemarin ketika Prabowo dikatain anjing, sampai sekarang belum ketangkep orangnya. Walaupun banyak orang ya konten kreator juga yang memberitakan sudah ditangkap, belum. Yang saya kumpulkan informasi belum ditangkap perempuan tersebut. Bahkan nggak tahu siapa perempuan tersebut. Tapi memang betul ada juga video Pak Prabowo sama Mayor Teddy seolah-olah itu tentang hubungan percintaan. Ini parahnya. Makanya yang terbaru ketika ada anggota DPR yang mengatakan mengenai penghinaan kepada presiden itu dapat diselesaikan lewat RJ, Restoration of Justice, dikomplain lagi sama mereka. Ini kita nggak tahu maunya mahasiswanya apa. Maunya mereka suka hati menghina presiden. Ini sudah kelewatan guys ya. Ini bukan lagi mengenai kebijakan. Mereka kan konten kan. Berarti kami nggak boleh lagi dong mengkritik kebijakan. Hey, ini foto Jokowi Prabowo ciuman. Ini kebijakan apa yang mau kalian kritikin? Nah itu beda konteks ya. Nah coba kita masuk ya. Yang terbaru, yang update terbaru guys. Seluruh fraksi juga ya sepakat bahwa pasal penghinaan presiden terkait adalah pasal yang paling penting yang harus bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Saya kasih alasan dulu kenapa ini masuk teman-teman. Tadi ada berita
berita di salah satu media bahwa KUHP baru, penghinaan presiden tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Nah, itu misleading karena adanya kesalahan redaksi waktu dokumen ini dikirim ke pemerintah. Faktanya bahwa justru pasal tersebut, pasal penghinaan presiden adalah pasal yang paling penting yang harus bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Ya, karena itu adalah pasal terkait ujaran. Orang bicara A bisa ditafsirkan B, C, dan E. Karena itu cara menyelesaikannya adalah dengan mekanisme dialog restoratif justice. Jadi pasal yang begitu mengerikan di KUHP seolah-olah dengan adanya KUHP ini bisa kita implementasikan dengan penuh kebijaksanaan. Ya, nggak gampang orang masuk penjara gara-gara pasal penghinaan presiden. Tujuannya begitu. Bisa disepakati ya teman-teman? Yuk. Nah, begitu baiknya. Kalau kemarin kan langsung pidana aja. Bukti-bukti sudah kuat langsung pidana. Langsung penjarakan. Sekarang enggak. Bisa lewat dialog. Bisa lewat yaitu perdamaian. Ya, tergantung siapa yang mau minta maaf. Tergantung apakah yang melakukan mau minta maaf atau tidak. Tapi ini pun enggak direspon baik oleh para mahasiswa. Kita sebutlah mahasiswa ya. Ini guys. DPR mendorong pasal penghinaan presiden bisa selesai dengan restoratif justice. What? Ini tuh aneh banget buat gue. Adanya pasal penghinaan presiden aja itu udah lucu banget. Gimana? Mereka tuh menganggap presiden sebagai simbol negara, bukan jabatan. Jadi ya intinya presiden tuh disamain lah kayak Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan sebagainya. Makanya siapa yang menghina presiden sama dengan menghina simbol negara yang lain. Dari sini aja udah karet tuh pasal. Apalagi MK tuh udah pernah bilang kalau pasal ini inkonstitusional. Artinya bertentangan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Ya kalau menurut gue jadinya ya kayak nggak perlu gitu adanya restoratif justice untuk pasal penghinaan presiden. Yang perlu dihapus tuh pasal karet. Jangan malah makin kelihatan banget nanti kritiknya. Katanya negara demokrasi. Katanya negara demokrasi. Ini mahasiswa pertama guys. Mahasiswa kedua. Seluruh fraksi juga ya sepakat bahwa pasal penghinaan presiden ya terkait adalah pasal yang paling penting yang harus bisa diselesaikan. Teman-teman, gue bikin video ini karena gue cukup sangat greget banget melihat berita yang kemudian diliput oleh narasi bahwasanya salah satu poin dalam revisi RUU KUHP itu hari ini itu adalah pasal penghinaan terhadap presiden, yang mana ini cukup sangat problematik dan agak-agak make sense saja di dalam sebuah negara yang sistemnya demokrasi. Apalagi yang disasar itu adalah jabatan, bukan individu. Dan so ya, let's talk about this. Satu, alasan yang kemudian digaung-gaungkan untuk kemudian menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presidennya adalah mereka mengatakan bahwasanya presidennya merupakan simbol negara. Di dalam pasal 35 dan juga pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 tentang simbol negara itu sendiri yang kemudian diturunkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu ada Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nggak ada sama sekali penyebutan Presiden Republik Indonesia. Kedua, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 013 strip 022 garing PUU strip 6 garing 2006 itu telah jelas dan juga tegas menyatakan bahwa pasal yang sebelumnya itu berlaku ya teman-teman. Kalau misalkan tahu tentang pasal 134, 136 dan juga 137 KUHP terkait dengan delik penghinaan terhadap presiden itu dikatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi. Bahkan Mahkamah Konstitusi pun bingung gitu urgensi untuk kemudian mencantumkan delik penghinaan terhadap presiden menjadi sebuah tindak pidana tuh apa? Dan ini justru menurut MK adalah merupakan sebuah pasal anti-demokrasi. Ketiga teman-teman, presiden itu adalah merupakan jabatan, bahkan kelembagaan. Dan ini tentu saja harus dibedakan dengan individu yang mengisi jabatan tersebut. Sehingga kalau misalkan ngomongin secara individu dia merasa dihina dan lain-lain, itu memang ada pasalnya. Karena pasal tersebut juga menyamaratakan setiap warga negara yang memang mereka merasa ada tindakan hate speech, ujaran kebencian, atau hoax, atau penghinaan terhadap mereka akan diperlakukan sama di hadapan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kalau misalkan hari ini lembaga negara kayak DPR RI, terus presiden, mereka justru bisa untuk melaporkan ketika mereka merasa dihina. Pertanyaan gue sekarang adalah di mana titik penghinaan terhadap sebuah lembaga negara atau terhadap sebuah jabatan kalau bukan lain dan bukan yang lain-lain gitu kan? Mbak Betina, masalahnya selama ini yang dibangun tuh bukan presiden anjing, bukan Prabowo anjing. Dan di poin itu Prabowo itu nggak pernah melaporkan. Jokowi juga nggak pernah melaporkan orang yang mengatakan dia anjing, babi, PKI, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang belum melaporkan. Tapi pasal itu adalah penyemangat dari semua kelompok yang pendukung presiden bisa melaporkan kalian-kalian ini.
Nggak usah lah berdalih dari individu atau presiden. Pada hakikatnya, lu kalau dihina, lu mau nggak? Lo gini aja lah. Lo mungkin mahasiswa, gue bilang lo mahasiswa. Pasti lo gak terima kan? Bahkan mungkin kalau ada pasal yang mengatur itu semua, mungkin aku dilaporkan saat ini. Karena sudah menuduh mereka sebagai mahasiswa. Kita prefer aja lah. Kalau orang tertinggi aja bisa sesuatu dihina, apalagi orang yang di bawah. Makanya itu ketika restoratif justice itu saya setuju banget itu. Minimal ketika orang melakukan penghinaan kepada presiden, dia minta maaf di depan umum dan berjanji nggak melakukan lagi. Fair kan? Ini fair banget nih. Jadi orang-orang nggak takut lagi langsung di penjara, tapi bisa lewat perdamaian. Ya kalau mereka ngakuin salah, udah pasti Pak Prabowo udah pasti maafin, udah bebas. Ini fair banget ini. Ini yang terbaru ini fair banget. Supaya bayangkan ada aja undang-undang yang sebelum disahkan ini ya, ada Prabowo anjing, Prabowo gini, Prabowo homo, Prabowo kayak udah nggak nafsu lagi sama wanita. Ada itu sering terjadi tuh. Masa kita mau biarkan? Udahlah, kita harus pisahkan antara demokrasi sama yang asal-asalan, ya hidup asal-asalan, bedakan. Kalau berdemokrasi itu hanya lebih ke menyampaikan suara kita dengan bebas, tapi ada aturannya. Itu yang setahu saya tentang demokrasi, bukan ngomong sesukanya tanpa ada aturan. Dan ini ya, mungkin Mbak ini masih belum ngeh. Coba ya, artikan ini. Lihat nih ya. Lihat komen-komennya. Indonesia ultimate ya. Happy for them, semoga langgeng. Bangga punya ibu negara. Gali dan Ratna, OMG. Suami takut suami. Permaisuri. Ini presiden kita loh. Kalau kalian aja sebagai bangsa sendiri aja nggak bisa menghargai presiden, lu ngarepin apa Indonesia di mata dunia? Kacau ya kalau pikir mereka ini. Gue nggak habis pikir ya sama orang-orang yang niat banget buat video kayak gini gitu loh. Ini udah pencemaran nama baik nggak sih? Maksud gue ketika lo memang nggak suka dengan kebijakan beliau tentang RUU TNI gitu ya jangan sampai buat gosip murahan kayak gini lah gitu ya. Mungkin aja kan ya ini memang chemistry atau bonding yang terjadi gitu ya, dan bukan ke arah asmara gitu loh. Ya bisa aja kan Pak Prabowo mengimpikan ya punya putra yang bisa menjadi sama seperti dia gitu, dan itu ada di sosok Teddy gitu. Nggak tahu, gue bingung. Intinya, jangan karena RUU TNI ini kalian anggap itu hanya mempermudah langkah melalui Teddy, itu aja, bukan. Itulah kalau sekolah tapi gak memanfaatkan sekolahnya untuk mencerdaskan diri sendiri. Itulah akibatnya. Makanya ketika ada anggapan mahasiswa jangan marah. Kecenderungan tuh ke arah situ, jangan marah. Thank you guys. Kita akan terus banyak lagi menghadirkan yaitu tentang hoax yang sedang beredar. Ini adalah lawan hoax episode kedua. Thank you. Bye bye.